Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan ayat 193, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qatilu lan padha perango. Padha matenono, maksudnya perang, melawan, mengadakan perlawanan. Sapa sira kabeh ayyuhal mukminun fi sabilillahi, krana ngluhurake agamane Allah. Aili i'la'i dinihi, fi sabilillahi, krana ngluhurake, negakno, ngluhurno utawa dhuwurake agamane Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua mukminin, orang-orang yang beriman, juga mukminat, diperintah untuk perang. Perang ini atau qital. Qital ini artinya sangat luas, yaitu dengan melaksanakan aktivitas kegiatan karena untuk menegakkan agama Allah. Kita harus melaksanakan suatu aktivitas kegiatan di mana aktivitas kegiatan tersebut bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah. Ini yang dimaksudkan qital. Jadi bisa juga mengangkat senjata karena kita diserang oleh pihak kufar. Kita jangan tinggal diam. Kita jangan pangkut tangan menyerah, kemudian longsor DP, angkat tangan di hadapan orang-orang yang kafir tadi, nggak boleh. Kita harus juga angkat senjata untuk menghadang, menyerang orang-orang kafir yang menghalang-halangi kita, yang menyerang kita. Jadi ketika kita diserang, kita dihadang, kita dilarang oleh pihak kafir untuk melaksanakan agama Allah, nah disitulah wajib hukumnya kita untuk melaksanakan perang, jihad namanya. Jihad fi sabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah. Bila dalam keadaan aman, tidak ada serangan-serangan
dari pihak kufar, dari pihak musuh, tetap juga wajib jihad. Artinya apa? Kita juga menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga bentuk jihad. Juga bentuk perang. Jihad, qital, fisabilillah. Menyampaikan amar ma'ruf, melarang mungkar. Itu juga bagian daripada jihad atau qital. Jadi al-jihadu sinamuddin. Puncaknya agama itu adalah jihad. Jihad melawan nafsu. Nafsu kita ini kan suka menghambat. Suka malas, suka ogah-ogahan. Sudah saatnya tiba sholat, kita masih ogah-ogah, nggak cepet-cepet melaksanakan ibadah sholat. Itu ada musuh di sana. Musuh dalam selimut, yaitu hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Maka wajib hukumnya kita untuk melawan nafsu tersebut, untuk memerangi nafsu tersebut, untuk jihad fisabilillah. Bahkan jihad melawan nafsu itu adalah jihad akbar. Perang yang dahsyat, yang sangat besar. Kenapa? Karena namanya nafsu. Itu siang malam selalu bersama kita. Kita ini di dalam jiwa kita ada nafsu. Dan mayoritas atau kebanyakan nafsu ini selalu mendorong, mengajak untuk perbuatan perbuatan jahat. Supaya kita akhirnya nanti sengsara. Jadi temannya syaitan. Kata Allah dalam suatu firman-Nya surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh pakai inna itu, sungguh. Namanya nafsu, itulah ammaratun, sangat menyuruh. Ammarah itu sifat mubalaghah, sangat menyuruh, mendorong. Bisu, menyuruh hal-hal yang jelek, yang jahat. Maka kita harus sadar, harus selalu melawan nafsu. Nafsu yang mengajak kejahatan, mengajak keburukan, ngajak nyolong, ngajak korupsi, ngajak selingkuh, ngajak apa lagi, ngajak mengadu domba, dan lain sebagainya. Ini harus kita lawan itu nafsu. Itu juga jihad. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qatilu lan padha peranga sapa sira kabeh mukminin mukminat fi sabilillahi aila'i dinihi. Krana ngluhurake agamane Allah. Merangi alladzina ing wong akeh. Alladzina ing wong akeh yuqatilunakum. Yuqatiluna kang padha merangi utawa mateni sapa alladzina kum ing sira kabeh minal kufar. Ini kasusnya dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah ini mau melaksanakan umrah, mengajak kaumnya muslimin muslimat di Madinah sana ada sebanyak 1.400 muslimin muslimat. Waktu itu mau melaksanakan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 6 Hijriah. Rasulullah bersama kaumnya muslimin muslimat sebanyak 1.400 orang. Ingin melaksanakan umrah di Makkah. Nah, sampai perbatasan yaitu Mikot.
yaitu sampai di Hudaybiyah. Pernah sampai sana belum? Pengen nggak? Ya minta gitu loh, mohon berdoa sama Allah agar kita diberi anugerah, dapat haji, dapat umrah dengan mudah tanpa ada kesulitan apa-apa, fi yusrin bila ta'abin wala masyaqatin wa bulughul maram, sampai dapat hajjam mabrura, sa'ya maskura, dan bamaghfura, tijaratan lan tabur. Amin Allahumma amin. Nah, sampai Hudaybiyah, ceritanya waktu itu Rasulullah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, gak boleh masuk Makkah, gak boleh melaksanakan umrah. Nah, akhirnya Rasulullah di situ terhadang, kemudian melaksanakan damai. Nah, melakukan perdamaian. Istilah sekarang rekonsiliasi bahasa sekarang. Damai antara kaum muslimin muslimah dari Madinah dengan orang-orang kafir Makkah untuk tidak mengadakan perang. Tapi di situ saat itu karena dihadang nggak boleh masuk ya. Akhirnya Rasulullah bersama sahabatnya, bersama kaum 1.400 orang tadi kembali ke Madinah. Juga melakukan tahallul di situ. Tahallul, kemudian motong hadiah untuk untuk tahallul. Karena dihadang sudah niat umrah sampai situ batal. Dihadang oleh orang kafir Makkah. Akhirnya terjadilah suluh, yaitu perdamaian untuk janji tahun depan ini mohon Makkah supaya dibuka untuk ibadah umrah kaum muslimin muslimat. Nah, di saat itu ceritanya Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabatnya untuk mendekati, untuk lobi-lobi kepada kufar Makkah. Karena kufar Makkah waktu itu ngamuk. Rasulullah dan para kaum muslimin dilempari batu, dipanah dan lain sebagainya. Nggak boleh masuk ke Makkah. Kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, juga sahabat yang lain gitu, untuk mengadakan untuk tawaf wa yatufu wa yukamilu umratahum. Jadi tidak seluruh 1.400 orang tadi nggak bisa masuk, hanya beberapa sahabat yang boleh diutus oleh Rasulullah, Sayyidina Utsman dan beberapa sahabat untuk melaksanakan umrah di Makkah. Umrah, tidak mengadakan perlawanan. Yang lain pulang kembali ke Madinah dan motong hadiah tahallul di situ. Kemudian ceritanya diberitakan bahwa Utsman mati di Makkah. Ada berita hoax gitu loh. Iblis membuat isu. Diberitakan Utsman mati. Namanya berita hoax itu. Jadi berita hoax itu dari dulu sudah ada untuk memfitnah gitu loh. Jadi sahabat Utsman dengan beberapa sahabat ini lanjut untuk melaksanakan umrah. Jadi tidak mengadakan suatu peperangan, tidak. Di dalam pelaksanaan itu kemudian muncul berita hoax Utsman mati sampai ke Madinah. Nggak taunya ternyata Utsman nggak mati, nggak apa, pulang selamat dengan para sahabat yang lain sampai ke Madinah lagi. Nah, ini pernah terjadi di tahun 6 Hijriah. Kemudian tahun depannya, yaitu tahun ke-7. Tahun ke-7 ini ceritanya.
Rasulullah bersama sahabat, bersama orang-orang muslimin bisa bi'ah. Juga melaksanakan umroh qadha. Umroh qadha untuk ke Madinah, untuk ke Makkah umroh qadhaan. Kemudian khawatir kalau ada orang-orang Quraisy melarang untuk masuk ke kota Makkah, untuk masuk ke Harami Makkah. Maka turunlah namanya suluh, yaitu suluh Hudaybiyah, damai, perdamaian. Salahal kufar. Qala Allah Ta'ala wa astaqul qailin. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi namanya Fathu Makkah. Nah, ini mulai terjadi perang. Wa qatilu fi sabilillah. Wa qatilu lan padha merangana sapa sira kabeh fi sabilillahi krana ngluhurake agamane Allah. Orang Rasulullah dan para sahabat selalu dihadang-hadang, selalu dimusuhi, selalu diperangi. Perdamaian yang sudah diadakan perjanjian sebelumnya tidak ditepati. Nah, pecahlah perang. Terjadi Fathu Makkah. Nabi bersama orang mukminin diperintah untuk merangi alladzina wong akeh yuqatiluna kang padha merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh, yaitu orang-orang kafir. Wala tak tadulan aja ngliwati bates sapa sira kabeh. Juga dalam melaksanakan perang itu ada tatanan, ada aturan main, tidak membabi buta, tidak serampangan. Sing tua-tua ikut dibantai, orang yang lemah-lemah dibantai, enggak boleh gitu. Ya yang melawan aja yang diserang, yang enggak melawan, yang menyerah ya jangan diserang. Yang loyo, yang tua, yang anak-anak jangan diserang. Jangan merusak. Enggak boleh merusak lingkungan, enggak boleh merusak bangunan dan sebagainya. Ini wala tak tadu. Qala Allah Ta'ala, innallaha satamne Gusti Allah la yuhibbu iku ora seneng sapa Allah al mu'tadin ing pira-pira wong sing ngliwati batas. Jadi sungguh Allah Ta'ala enggak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Jadi meskipun dalam peperangan itu tetap ada rambu-rambu, ada tatanan, ada sopan santunnya. Tidak boleh membabi buta, serampangan, asal ketemu apa saja dihabisi. Enggak boleh demikian. Qala Allah Ta'ala waqtulu lan padha matenono sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum. Waqtulu lan padha matenono sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum haitsu sakiftumu ing dalem sekirane ketemu sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum. Selanjutnya Allah menegaskan, ayo perangi, bunuh mereka. Orang-orang yang membunuh kamu, orang-orang yang menyerang kamu. Kalau mereka enggak nyerang kamu ya jangan, gitu loh maksudnya. Jadi aslinya Islam tuh suka perdamaian, enggak suka perang gitu loh. Tapi kalau kita diserang, nah ini kita wajib melawan gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham, Islam itu radikal, Islam itu suka perang, Islam itu suka mengalirkan darah. Itu fitnah itu. Islam itu enggak demikian. Islam dipojok-pojokkan, dianggap radikal lah, dianggap ISIS lah, dianggap suka kekerasan lah. Itu fitnah itu, hak itu. Islam itu suka damai, suka perdamaian. Ini Allah menyuruh perang itu manakala kita diserang gitu loh. Manakala kita dibunuh kita wajib bunuh, melawan gitu. Jangan pangku tangan. Jadi jangan sampai
apa putar balik, Islam itu radikal, Islam itu suka apa kekerasan dan sebagaimana yang terjadi di zaman-zaman akhir ini. Islam disudut-sudutkan mulu. Astagfirullahaladzim. Waktu lan padha matenana sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum haitsu saqiftumuhum. Ing dalem sekirane tetemu sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunahum. Kalau kalian ketemu mereka yang membunuh kamu, yang menyerang kamu, maka seranglah mereka dimanapun kamu bertemu. Wa akhriju lan ngusira sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum min haitsu akhrajukum, saking sekirane padha ngusir sapa alladzina yuqatilunakum kum ing sira kabeh, dan mereka harus kamu usir. Sekiranya kamu diusir oleh mereka, kamu balas ngusir gitu loh. Selama ini kamu diusir-usir, diasingkan, dihalang-halangi, sampai itu yang terjadi apa yang kemarin? Ya Allah, barusan ini sama-sama kita bangsa Indonesia terjadi semacam itu. Katanya kita damai untuk sama-sama merawat Indonesia, negara NKRI. Loh, ada yang diusir juga, ada yang dimusuhi juga. Gara-gara mengajak apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, diusir, diasingkan ke luar negeri sana. Dihalang-halangi juga itu. Tapi begitu ketahuan nggak mau ngaku. Enggak, Pak, pergi-perginya sendiri, Pak. Saya nggak ngusir, nggak ngalang-halangi, Pak. Ya kalau pergi sendiri ya pulang-pulang sendirilah. Ya Allah, itu yang terjadi zaman sekarang. Jadi namanya apa itu? Lempar batu, sembunyi tangan itu namanya. Astagfirullahaladzim. Munafik itu namanya. PKI itu namanya. Ya Allah, kita udah janji bersama, hidup bersama, sama-sama rukun, sama-sama damai di Indonesia ini. Memang dunia ini yang bikin siapa? Allah gitu loh. Nenek moyang kita tahu-tahu udah ada di sini sebelum ada kita, sebelum ada merdeka, ini sudah ada bumi duluan, sudah ada langit duluan. Sebelum ada manusia. Allah sudah ciptakan bumi langit sebelum manusia diciptakan. Loh, begitu diberi apa nggih? Kesempatan hidup di bumi. Ya Allah, semena-mena. Ini bumi Indonesia dan seluruh dunia itu karunia minallah gitu loh. Bukan kita yang menciptakan, bukan nenek moyang kita yang bikin, tapi pemberian Allah. Harus kita rawat. Wala tufsidu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin gitu loh. Kalian jangan bikin rusak di bumi ini. Bumi mana saja, enggak Indonesia tak. Allah tuh enggak suka terhadap orang-orang yang bikin kerusakan. Maksudnya mufsidin itu orang-orang yang kafir itu loh aslinya. Orang kafir itu yang dianggap mufsidin. Artinya jangan kafir gitu loh kalian. Karena apa? Kalau kafir ntar kosong. Lima sirihim ilanar. Besok pulangnya ke neraka gitu loh. Allah bikin petunjuk itu tujuannya supaya selamat dunia dan akhirat. Jangan salah paham. Dikira Islam itu radikal. Islam itu suka mecah belah. Islam itu suka permusuhan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak benar itu, hoax itu namanya, fitnah itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wal fitnah tuh, utai fitnah, yaitu dalam hal ini syirik, musyrik. Asyaddu iku luwih banget, luwih agung. Minal qatli tinimbang perang, timbang mateni lahum. Minal qatli tinimbang perang atau membunuh. Jadi membunuh di tanah haram atau waktu ihram itu aslinya dosa besar.
Nggak boleh membunuh itu. Fitnah lebih besar dosanya. Itu artinya syirik. Syirik, tidak Islam, tidak iman, menyembah berhala, menyembah patung, PKI gitu loh. Itu lebih besar dosanya daripada membunuh di tanah haram. Membunuh itu dosa besar. Tapi syirik lebih besar. Ini yang bilang Allah. Fitnah asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dosanya daripada membunuh. Membunuh itu dosa, kalau syirik lebih besar dosanya. Paham? Jangan syirik. Jangan membunuh semena-mena. Membunuh semena-mena itu zalim namanya. Ulama ditangkapi, dibantai. Itu namanya zalim itu. Ulama mengajak amar ma'ruf nahi mungkar agar dunia ini kita bisa selamat, dunia akhirat. Lo malah dibantai, di penjara. Tapi hal itu sudah hal yang sudah dialami oleh para nabi, para rasul. Zaman dulu juga gitu. Para nabi, para rasul itu mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ditangkap, dibunuh, dibantai. Semua nabi, semua rasul gitu. Sampai Rasulullah juga di Makkah dikepung rumahnya. Apalagi sekarang ini nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada sahabat, nggak ada tabiin, nggak ada para ulamanya sudah pulang ke rahmatillah. Nggak ada Gus, nggak ada Neng. Gusnya udah pulang juga, Gus Dur udah pulang, ya enggak? Kita bukan Gus, bukan Neng. Wah udah kita diinjek-injek lah pokoknya. Diinjek-injek, dihina-hina, dimaki-maki, difitnah, habis-habisan. Maka berdoalah pada Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kasih inayah, hidayah, taufiknya. Bisa melaksanakan takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Dimudahkan semua urusan kita. Fiddin wa dunya wal akhirah. Kasih rizki yang banyak, halalan, thayyiban, mubarakan. Ilman nafi'an, amalan solehan, makbulan, mardiyan, sampai husnul khatimah, birahmatika ya arhamar rahimin, waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la tuqatiluhum. Lan aja padha mateni utawa merangi sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum indal masjidil haram, ing dalem masjidil haram. Fil harami maksudnya di tanah suci haram enggak boleh perang, enggak boleh membunuh. Maka terjadi pada waktu fathu fathi Makkah. Enggak ada satupun yang dibunuh atau terbunuh, enggak ada. Semuanya selamat, damai. Nggak ada dendam, nggak ada apa. Semua yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Yang masuk Ka'bah selamat. Nggak ada pembantaian, nggak ada pembunuhan. Padahal kalau membantai, menghabisi waktu Fathi Makkah itu, habislah orang kufar Quraisy. Tapi Rasulullah nggak melakukan sama sekali. Hatta yuqatilukum. Sehingga yang merangi sapa alladzina yuqatilunakum kum ing sira kabeh fihi ing dalem haram. Jadi perang di Masjidil Haram atau tanah haram itu enggak boleh sampai mereka menyerang kita. Kalau mereka menyerang kita di Masjidil Haram ya apa boleh buat, harus kita lawan. Fa in qatalukum mongko lamun merangi sapa alladzina yuqatilunakum kum ing sira kabeh ing dalem tanah haram faqtulu mongko matenono sapa sira kabeh hum ing alladzina yuqatilunakum kadzalika kaya ika keterangan kang tinutur yaitu al-qatlu lan ikhras, membunuh dan mengusir. Jazaul kafirin kadzalika iku kaya ika al-qatlu wal ikhras, menyerang dan mengusir. Jazaul kafirina utawi walese pira-pira wong kafir. Fa in intahau mongko lamun kapok berhenti sapa alladzina kafaru fa innallaha
Wa in tamu kalamun berhenti atau kapok sapa alladzina kafaru kapok saking kufur kemudian masuk Islam. Fa innallaha mangka sak temene Allah Ghafurur Rahim. Ghafurun iku zat kang maha ngepura akeh oleh ngepura Rahimun tur zat kang maha welas asih. Artinya orang-orang kafir kalau mau tobat masuk Islam diterima oleh Allah. Innallaha Ghafurur Rahim. Suma qala wallahu a'lamu bissawab. Nah tatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.